Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, gak pernah menyangka takdir mempersatukan kamu dengan seseorang yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Pentacle, ada Five of Pentacle, ada Two of Swords, The Hermit, dan di sini juga ada Page of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya. Bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Pentacle. Saya melihat ini tentang sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka ya, tidak pernah kamu duga. Kayaknya ada jalan takdir yang akan mempersatukan, mempertemukan kamu dengan sosok yang luar biasa, mapan dalam finansial, dalam karir sangat baik ya, dan bukan kaleng-kaleng ini. Ini adalah sesuatu hal yang akan kamu miliki yang bikin semua orang terpana atau semua mata tertuju kepada kamu, bahkan semua orang terdiam. Karena apa ya? Banyak orang yang menginginkan kehidupan seperti kamu. Banyak orang yang kayak seseorang ini sebenarnya banyak orang yang suka sama dia, tetapi dia memilih kamu. Itu adalah sesuatu hal yang bikin kamu itu nggak nyangka. Jangankan orang lain, kamu sendiri juga nggak pernah nyangka dan nggak pernah menduga dia memilih kamu. Ini boleh dikatakan tentang keajaiban, hal yang kamu pikir mustahil bisa saja kamu dapatkan. Ini tentang kehidupan yang kayak kelimpahan atau sesuatu hal yang mapan, yang luar biasa. Akan ada peningkatan juga dalam kehidupan kamu, sesuatu hal yang bahkan kamu merasa ini bener nggak ya? Kamu merasa ini nyata nggak ya? Tapi pelan-pelan nanti kamu akan lebih lebih merasakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Udah ada jalannya. Ini juga tentang keberuntungan atau memang ini adalah jodoh. Sesuatu hal yang benar-benar kamu dambakan atau bahkan sesuatu hal yang melebihi dari ekspektasi kamu. Ketemu dengan seseorang yang kayak bikin kamu nyaman, bikin kamu damai. Artinya sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya, sesuatu hal yang memang kamu butuhkan keberadaannya. Banyak orang yang terdiam karena kehidupan yang baru yang akan kamu mulai ini ya. Banyak orang yang terdiam, kenapa? Karena mereka nggak pernah nyangka. Ya, dulunya mereka hanya menilai kamu bukan siapa-siapa, atau memandang kamu sebelah mata, atau meremehkan kamu.
Tapi di saat sosok ini masuk ke dalam kehidupan kamu, semua perlahan mulai berubah. Kayak orang yang dulunya menjauhi kamu mulai kembali mendekat. Orang yang dulu tidak mendengarkan kamu atau tidak menghargai kamu mulai mendekat. Artinya dalam hidup selalu ada hal-hal yang seperti itu ya. Di saat kamu berada dalam kehidupan yang di atas, mereka mendekat. Tetapi di saat kamu berada di titik terendah, mereka menjauh. Dan di situ kamu harus mampu untuk lebih peka dan selektif dalam apapun. Hal pertemanan, circle, jangankan teman ya, keluarga sendiri terkadang kalau kita di saat terpuruk atau di titik terendah, mereka juga menjauh. Ada ya sebagian kamu, oke? Apalagi di saat kamu pernah terjadi perceraian, perpisahan, kehilangan pekerjaan, tidak mampu tidak mampu untuk survive saat itu, bingung ya, semua orang menjauh dari kamu, menghindar. Itu hal yang normal dalam kehidupan. Karena di sini ada Five of Pentacles. Ada juga sebagian kamu yang pernah ditinggalkan. Artinya sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, artinya kamu pernah ditinggalkan di sini. Ada seseorang yang ninggalin kamu, yang dia pikir ninggalin kamu itu demi seseorang yang dia anggap itu ada yang lebih baik dari kamu. Oke, artinya seseorang yang tidak bisa menjaga komitmen ya, seseorang yang tidak bisa, pasangan yang tidak bisa menjaga mata, hati, komitmennya terhadap kamu. Ada yang ninggalin kamu gitu aja. Ada yang ninggalin kamu ya, kamu nggak tahu alasannya, kamu nggak tahu sebab dan akibatnya. Tiba-tiba dia ninggalin kamu, ternyata di situ ada pengkhianatan, ternyata di situ ada perselingkuhan yang tidak kamu ketahui. Ya kaget pasti ya, berusaha untuk nggak terima ya, tapi pelan-pelan ya kamu harus mampu untuk berpikir bahwa ini adalah jalan untuk kamu dari Tuhan, untuk benar-benar bisa jauh atau berpisah dari orang yang toksik, orang yang tidak bisa menghargai kamu sebagai pasangan. Ada hal positifnya di sini ya, ternyata perasaan kamu jadi lebih tenang, ternyata perasaan kamu itu jadi lebih terbuka. Di saat kamu sudah tidak lagi memaksakan, di saat kamu sudah tidak lagi mempertahankan sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan, karena itu akan bikin kamu semakin tertekan nantinya. Jadi ada ya sebagian kamu yang pernah gagal dalam hubungan, pernah ditinggalkan oleh pasangan, atau apalagi mungkin di saat kamu sayang-sayangnya, di saat kamu terlalu berharap, itu yang paling nyakitin itu. Oke, di saat kamu udah percaya, ternyata justru semua adalah hal yang manipulatif. Seseorang yang ghosting kamu, ninggalin kamu tanpa sebab dan akibat yang kamu ketahui sebelumnya ya. Tapi berjalannya waktu, kamu pada akhirnya akan tahu kenapa dia ninggalin kamu. Oke, tapi semua itu terbayarkan. Oke, semua itu akan terbayarkan dengan kehadiran seseorang yang yang luar biasa, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena itu adalah rahasia takdir juga ya. Sebelum kamu dipertemukan dengan orang yang tepat, kamu dipertemukan dengan orang yang salah. Itu juga adalah rahasia jalan takdir kamu. Ada Two of Swords. Ini tentang tentang keraguan-raguan, tentang pertimbangan. Berusaha untuk lebih mempertimbangkan apa yang terbaik, karena di sini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Di saat seseorang hadir dalam kehidupan kamu langsung nerima, nggak gitu juga. Tetapi di sini saya merasakan kamu lebih mempertimbangkan tentang sesuatu hal ini baik atau tidak. Artinya di sini kamu sudah lebih dewasa dan sudah lebih selektif ya. Artinya tidak gampang sebenarnya seseorang ini meluluhkan perasaan kamu. Ada sebagian kamu yang kayaknya sulit untuk kembali memulai, sulit untuk kembali jatuh cinta. Kayak ragu-ragu itu masih terus ada dalam perasaan kamu, karena ada hal yang terjadi, ada hal yang melatar belakangi. Ada hal yang pernah terjadi tentang perpisahan dulunya yang membuat kamu ragu-ragu, takut terulang lagi, takut kayak dulu lagi, yang bikin kamu sakit hati lagi atau susah lagi move on-nya. Ada hal-hal yang seperti itu. Tapi di sini saya merasakan ya ada sosok yang kayaknya
nggak banyak basa-basi, nggak banyak drama, lebih kepada ya to the point aja, ya memberikan sesuatu hal yang kamu yakini ini adalah yang terbaik. Artinya tidak banyak kata-kata, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian. Oke, karena kamu nggak butuh janji ya, kamu nggak butuh kata-kata, tapi kamu di sini butuh pembuktian yang bisa bikin kamu yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik untuk kamu. Artinya setiap kita pasti pernah dalam pilihan yang sulit ya, pernah mau maju tapi mundur lagi, pernah dalam keraguan. Tapi apapun itu, saya melihat pada akhirnya kamu akan mampu untuk lebih tegas terhadap pilihan kamu, tahu apa yang terbaik, artinya sudah lebih berdasarkan tentang kebutuhan sesuatu hal yang memang kamu butuhkan keberadaannya, bukan lagi tentang ambisi, bukan lagi tentang hawa nafsu, bukan lagi tentang keinginan sesaat, bukan lagi. Tapi di sini kamu berpikir tentang ya kedepannya, tentang masa depan. Artinya kamu sudah mampu untuk lebih introspeksi diri, untuk lebih evaluasi diri lagi, untuk lebih merenung tentang langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya. Apakah pengen stuck di sini? Apakah ada sebagian kamu yang masih pengen sendiri, atau memang ada sebagian kamu yang berpikir untuk melanjutkan hidup? Melanjutkan hidup artinya membuka diri, karena kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Artinya berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama ya, untuk lebih evaluasi, merenung tentang apa yang pernah terjadi ya, karena kamu menyadari ya pernah melakukan kesalahan, karena memilih yang salah, karena memilih karena ambisi, karena penampilan, karena janji-janji, karena kata-kata, pernah melakukan kesalahan dan pada akhirnya menyesali itu. Ada sebagian kamu yang seperti itu. Tapi di sini kamu nggak mau lama-lama dalam penyesalan ya. Di sini kamu berusaha untuk kembali menyeimbangkan diri kamu, berusaha untuk bangkit lagi, berusaha untuk percaya diri lagi, berusaha untuk jujur juga terhadap diri kamu sendiri, karena nggak mau lama-lama dalam keterpurukan, lama-lama mikirin tentang apa yang udah nyakitin kamu ya, buang-buang waktu ya, buang-buang energi, pikiran. Jadi ya fokus untuk kedepannya, kembali bangkit, seimbangkan diri kamu lagi. Oke, temukan kembali kepercayaan di diri kamu, dan dengan keyakinan yang penuh, langkah kamu akan menuju atau terhenti kepada seseorang yang luar biasa. Oke, sesuatu hal yang apa ya, kayak sesuatu hal yang memang banyak orang idam-idamkan, kehidupan seperti kamu. Oke, pada akhirnya kamu akan benar-benar sampai di titik itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada big plane, ada the calm true freedom. Di sini ada the moment, ada coming to me, ada true manifestation. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi rencana, apa yang kamu impikan, apa yang ada dalam pikiran kamu ya akan mampu untuk kamu wujudkan ya, akan mampu untuk kamu realisasikan ya, mungkin dalam karir, dalam usaha. Di sini sepertinya di sini kamu akan mampu untuk mewujudkannya. Artinya ada tindakan, oke, ada realisasi. Saya melihat tidak hanya ada dalam pikiran ya, tidak hanya ada dalam angan-angan kamu aja, tetapi di sini lebih kepada bagaimana cara kamu ingin membuktikan di sini bahwa kamu mampu merubah kehidupan kamu. Ini juga bisa tentang perubahan itu kamu sendiri yang lakukan. Ada kekuatan dalam diri kamu untuk bisa merubah kehidupan kamu. Artinya ada sebagian kamu yang memang hidupnya berubah karena kehadiran seseorang. Ada juga sebagian kamu yang mampu merubah hidupnya dengan kemampuan yang ada dalam diri kamu sendiri. Ada planning, ada apa ya, ada tujuan, ada hal yang ingin kamu capai, dan pelan-pelan di sini kamu akan mampu untuk sampai di titik itu. Dan kamu sadar
semua butuh apa ya, butuh step by step ya, butuh proses, butuh tahapannya. Dan di sini kamu mampu untuk lebih berpikir positif ya. Artinya di saat kamu sadar bahwa semua butuh proses, artinya kamu sudah mampu untuk berpikir positif. Karena nggak ada yang instan ya, nggak ada yang apa ya, untuk bisa mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan biasanya nggak mudah. Oke, nggak mudah, selalu ada aja tantangannya, rintangannya, ujiannya. Tapi pada akhirnya kamu sudah mampu untuk lebih berpikir positif dan membebaskan pikiran kamu dari hal-hal negatif. Karena pasti ada nantinya ya, nantinya apa ya, gejolak dalam perasaan kamu tentang maju mundur, terkadang pengen menyerah, terkadang putus asa di saat ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, di saat ada hal-hal yang tidak sesuai rencana, yang terjadi tidak sesuai rencana. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk lebih membiasakan diri ya, bahwa hidup selalu punya tantangannya tersendiri, hidup selalu punya caranya sendiri untuk bisa buat kamu itu sampai ke tujuan kamu. Jadi ya kamu sudah lebih enjoy aja, kamu sudah lebih menikmati dan gak mau terlalu terbebani. Karena jika kamu terbebani, nanti itu akan semakin membuat kamu putus asa di saat ada kesulitan. Jadi ya kamu sudah lebih berprasangka baik aja, sudah lebih apa ya, menikmati aja proses dalam kehidupan kamu. Karena jatuh bangun itu pasti ada, gagal itu pasti kamu rasakan ya. Dari hal-hal tersebut yang bikin kamu itu lebih mentalnya lebih terasa, lebih kuat, baik dalam hubungan, dalam karir, atau mungkin dalam usaha. Karena apa ya, ini tidak hanya faktor dari dalam ya, tapi faktor dari luar ada juga. Ada yang bikin kamu apa ya, bikin kamu itu merasa nggak mampu, ada yang matahkan selama semangat kamu, ada lingkungan atau circle yang tidak mendukung, nggak support, ada yang merasa tersaingi juga, ada hal-hal yang seperti itu ada. Tapi di sini ya kamu fokus, kamu nggak mau terlalu khawatir tentang hal-hal tersebut yang faktor dari luar ya. Saat di sini kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, fokus untuk apa ya, semangat yang ada dalam diri kamu, support yang ada dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik. Oke. Dan saya melihat akan ada yang kamu terima di sini, sesuatu hal yang baik ya. Ini bisa tentang bantuan, kesempatan, peluang yang akan mampu. Ini bisa apa ya, sesuatu hal yang bisa dikatakan berjasa ya. Ada seseorang yang berjasa terhadap perubahan besar dalam kehidupan kamu. Artinya akan datang bantuan, kesempatan, peluang. Jadi jangan lewatkan ya, meski itu terlihat kecil, tapi bisa saja hal kecil itu akan mampu membawa kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa. Oke, kehidupan yang luar biasa. Artinya di sini ada cinta, ada kasih sayang yang akan mengalir dalam kehidupan kamu. Artinya semua akan saling berkaitan ya, tentang kehadiran seseorang, tentang kehidupan yang luar biasa, tentang kehidupan yang mungkin banyak orang impikan. Oke, dan apa yang kamu miliki ini bikin semua orang terdiam karena orang nggak nyangka kamu mampu untuk sampai di titik ini. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun yang saat ini sedang menimpa kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi kenyataan apapun itu. Oke, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.